ketemu lagi di channel Aprista Sasi. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga semuanya baik-baik ya, sehat-sehat dan selalu bahagia. Amin. Kali ini aku mau food prep lagi. Food prep kali ini tuh aku belanjanya 2 hari gitu ya. Jadi hari pertama itu aku beli sayur-sayuran, terus hari keduanya itu aku belinya protein. Jadi yang di video ini aku bersihin protein ini yang hari kedua aku belanja itu ya, aku belanjanya kan di tukang sayur. Sebenarnya niatnya itu kemarin aku mau belanja yang sekalian buat food prep yang gak banyakan gitu, cuman gak dapat apa-apa sih di tukang sayurnya itu. Akhirnya aku cuman beli sayur-sayuran aja deh. Dan untuk sayurannya itu udah aku beresin ya semuanya di kulkas, dan sekarang ini aku mau bersihin proteinnya aja. Belanja aku kali ini selama 2 hari itu ya habisnya itu di 113-an gitu kalau nggak salah, pokoknya di bawah 120.000 ya. Ini aku ada beli beberapa petikan ikanan. Tadi itu aku beli ikan pindang yang dipakein keranjang gitu, pindang tongkol 2 keranjang gitu aku beli, itu harganya 12.000. Terus ini juga aku belikan patin 2 bungkus, sebungkusnya itu 13.000, dan itu 26 ya jadinya. Terus aku juga beli ikan lele sebungkus sama ikan kembung sebungkus juga. Ikan kembungnya tuh banyak ya, agak kecil-kecil gitu, jadi isinya itu ada 10, harganya itu 17.000 kalau nggak salah. Aku agak lupa ya, maaf ya, karena ini juga videonya sebenarnya udah agak lama sih. Untuk sayur-sayurannya itu karena aku udah kemarin belinya, jadi nggak akan aku keliatin proses ininya ya, proses bersihinnya gitu ya, pokoknya udah dikotak-kotakin gitu aja, tapi nanti bakalan aku tunjukin kok di akhir. Aku nggak beli ayam kali ini karena aku masih ada stok ayam ungkep. Yang kemarin aku ungkep ayam agak banyak itu masih ada 1 kotak lagi. Waktu aku voice over video sekarang ini tuh udah 2 minggu ya ayam ungkep 2 kilo kemarin itu, dan ternyata cukup sampai 2 minggu ya, alhamdulillah. Dan ini aku beli protein per ikan-ikanannya ini lumayan banyak, jadi ya cukup lah pokoknya sampai seminggu, kayaknya mungkin bisa 7 atau 8 hari ya, karena ini tuh banyak dan masih ada ayamnya juga kan, dan juga dibantu telur. Teman-teman udah pada food prep belum? Ayo food prep yuk sama-sama, biar urusan masak-memasak kita jadi lebih ringan. Aku mau share ya manfaat food prep yang aku rasakan selama ini. Jadi aku tuh udah mulai food prep sejak tahun 2019, udah lama, tapi emang sempet berhenti. Aku nggak food prep waktu awal-awal aku punya anak yang pertama, sama awal-awal aku punya anak yang kedua juga, itu aku stop food prep beberapa saat, terus aku mulai food prep lagi sampai sekarang, dan alhamdulillah masih tetap konsisten. Jadi aku itu merasakan banget ya manfaatnya melakukan food preparation. Jadi kali ini aku mau sharing sama teman-teman semuanya. Tapi disclaimer dulu ya, ini adalah apa yang aku rasakan ya. Belum tentu sama seperti yang orang lain rasakan, atau mungkin juga ada orang yang nggak cocok dengan metode food prep, yang lebih senang belanja tiap harinya, harian aja gitu, dan itu preference orang masing-masing, oke? Manfaat pertama yang aku rasakan itu sudah pasti masak itu jadi lebih satset dan cepet, karena semua bahan itu udah disiapkan. Apa yang mau kita masak itu sudah ada, jadinya masak itu otomatis lebih cepat ya prosesnya. Apalagi kalau aku harus masak pagi-pagi, sudah harus siapin sarapan untuk suami aku sebelum berangkat kerja, itu kan lebih tenang dan lebih enak karena sudah ada bahannya. Bayangin ya kalau aku tiap pagi aku tuh mulai masak itu kadang jam 4, kadang jam 5 itu udah siang ya, dan jam segitu kan mana ada tukang sayur lewat kan, jadinya ya food prep itu sangat membantu banget sih buat aku. Nah itu yang pertama ya, dan yang kedua itu adalah hemat. Jadi aku tuh bisa lebih hemat pengeluaran untuk bahan makanan gini kalau aku melakukan food prep. Aku tuh merasa lebih hemat kalau aku belanja sekali waktu itu langsung banyak, langsung lengkap gitu ya. Jadi aku besok-besoknya kan gak usah pergi-pergi belanja lagi ke tukang sayur. Karena kenapa? Karena aku itu orangnya kayak suka lapar mata, suka kalap gitu. Makanya dengan gak sering-sering ke tukang sayur itu kan otomatis lapar mata aku dan kalapnya aku itu akan jauh lebih berkurang ya. Makanya jadi lebih hemat karena gak akan beli barang yang gak penting. Yang ketiga adalah aku jadi nggak harus keluar pagi-pagi tiap hari nungguin tukang sayur. Karena apa? Karena menurutku kalau aku harus tiap pagi tiap hari nungguin tukang sayur itu merepotkan ya. Apalagi kan tukang sayur itu ya emang
jam kerjanya pagi ya, dan pagi itu juga jam kerjanya aku, sibuk-sibuknya aku di rumah, hektik-hektiknya aku di rumah, rumah, ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin diri aku sendiri juga, itu kayak udah rempong sendiri. Belum lagi aku kalau di rumah itu kan kadang juga pakai bajunya itu nggak SNI gitu ya, jadi kalau tiba-tiba tukang sayurnya datang itu kan aku harus cepat-cepat ganti baju, cepat-cepat cari jilbab, mana kadang cari jilbab itu yang dicari nggak langsung ketemu gitu kan, ribet ya, tambah lama, dan itu kayak buang-buang waktu gitu loh menurutku. Kadang tuh udah buru-buru keluar, udah cepet-cepet kita siap-siap, tukang sayurnya udah pergi. Kadang tuh ditungguin, ya udah lama kita nungguin, tukang sayurnya nggak dateng. Kadang juga itu tukang sayurnya udah dateng, pas barang-barangnya udah nggak ada, udah pada banyak yang habis gitu kan. Belum lagi kadang tukang sayurnya itu datang, entah aku lagi mandiin anak lah, entah aku nyelin lagi di kamar mandi, entah aku lagi sibuk apa. Pokoknya kalau aku harus pergi pagi-pagi ke tukang sayur itu pasti kerjaan rumah aku itu akan ada yang terbengkalai gitu loh. Pasti bakalan ke pending, jadi mending aku sekali aja pergi ke tukang sayurnya, beli langsung banyak, aku food prep, memang hari itu aku khususkan food prep. Jadi ya besok-besoknya nggak akan seketeteran itu terus. Begitulah keluh kesahku kalau harus tiap pagi ke tukang sayur. Manfaat berikutnya adalah aku jadi lebih rajin masak, atau ya mau nggak mau aku harus masak karena aku kan merasa sayang ya, udah food prep masa nggak dimasak. Food prep itu kan lama ya prosesnya, bisa 2 jam, bisa lebih dari 2 jam. Kalau 1 jam selesai itu mah cepet, pokoknya itu ya seringnya ya lama ya, bisa 2 jam lebih gitu. Jadi ya gitu, udah capek-capek food prep, bahannya udah ada, udah tinggal sangseng-sangseng, cemplung-cemplung aja juga udah matang, masa nggak dimasak, kan sayang juga, sayang bahannya juga kan. Dan aku itu orangnya aku usahain pokoknya tiap hari masak. Kalau nggak masak itu aku bingung sendiri, karena warung itu kan lumayan jauh ya dari rumah aku sini, dan aku tuh nggak bisa naik motor. Bingung gitu kalau nggak masak, nggak ada yang dimakan. Kalau pas ada pak suami gitu sih bisa ya minta tolong anterin beli lauk atau beli makanan di luar gitu. Tapi kalau suami aku kerja ya paling aku ngandelin apa yang lewat di sini. Ya paling bakso kayak gitu-gitu sih. Pokoknya aku lebih tenang kalau aku masak aja sih. Bukannya aku nggak pernah nggak masak ya. Yang namanya manusia itu kan ya udah pasti ya kedatangan tamu yang namanya males, dan aku pun juga gitu, kadang tiba-tiba males masak, males ngapa-ngapain, males beres-beres, ya itu ya lumrah lah, tapi sebisa mungkin itu aku lawan. Jadi aku pokoknya lebih tenang aja kalau tiap hari aku masak. Kalau emang terpaksa nggak masak, misalnya aku kehabisan bahan atau aku lagi sakit, pokoknya nggak bisa masak gitu, ya aku ngandelin apa sih, paling tukang bakso. Kalau nggak gitu ya pokoknya suamiku yang bakalan repot harus keluar-keluar gitu kan, cari makan di luar. Jadi demikian itu ya manfaat yang aku rasakan selama aku menjalankan food prep yang sudah berjalan sekitar 5 tahunan ini. Jadi aku benar-benar merasakan sekali manfaatnya. Kalau teman-teman gimana nih yang tim food prep kayak aku, apa yang kalian rasakan, manfaat apa nih, sharing-sharing yuk. Kalau ada tambahan bolehlah tambah-tambah di kolom komentar ya. Well, nggak berasa ya dari tadi ngomong kesana kemari, aku udah beres nih tadi cuci-cuci perikanannya, dan ini tuh semua yang aku belanjain selama 2 hari ya, itu habisnya 113.000 yang ada di video ini. Tapi sebenarnya lebih karena ada tahu tempe juga aku beli, cuman aku tuh lupa nggak masukin ke video ini ya. Jadi kalau sama tahu tempe itu di 120-an gitu, 123 ya, karena tahu tempenya itu aku beli tuh 10.000 totalnya. Ini aku juga ada beli tahu walik tinggal goreng ya, itu cuman buat cemil-cemilan aja. Oh iya, 113 itu tanpa ayam ya. Nah ini dia sisa ayamku yang tinggal 1 kotak. Sebenarnya di chiller tuh juga ada 1 kotak lagi, tapi udah tinggal kayak 2 atau 3 potong gitu. Dan alhamdulillah ini food prepnya udah selesai. Jadi sampai sini videonya ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum, bye bye.